Halo kawan-kawan, selamat datang di modul pembahasan pilar kompetitor. Di sesi ini kita akan belajar mengenai cara memahami lanskap persaingan dan berbagai peluang dalam membina usaha rintisan yang bergerak pada smart city sector. Beberapa yang akan kita bahas diantaranya bagaimana mengidentifikasi siapa pesaing kita, menganalisis strategi bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Bersama saya, Dian Ono, Social Innovation Activist dan Training Facilitator dari DKK Academy. Selama kurang lebih 20 tahun saya berkecimpung dalam banyak bidang pekerjaan. Marketing, public relations, dan digital media, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura. Selain bekerja secara profesional, saya juga aktif menjadi relawan dan melakukan berbagai kegiatan sosial khususnya di daerah rural Indonesia. Kemudian pada tahun 2016, saya memutuskan untuk berhenti bekerja secara profesional dari pekerjaan saya sebagai Chief Operations of Marketeers Media Community dari Markplus Inc. dan mendedikasikan waktu untuk mempelajari dan mengembangkan social innovation dalam dunia UKM, startup, usaha rintisan, dan social enterprise melalui mentoring dan investasi. Kemudian saya mendirikan DKK Consulting yang berfokus untuk membantu berbagai klien dan partner untuk mengembangkan strategi corporate innovations dan social innovations. Saya juga merupakan co-founder dari Instellar, sebuah inkubator dan accelerator untuk social enterprise di Indonesia yang sudah melakukan inkubasi ke lebih dari 150 social enterprise di Indonesia. Untuk menyalurkan hobi saya di bidang musik, saya juga terlibat di Yayasan Irama Nusantara sebagai co-founder dan chairperson, berdiri sejak 2013, yaitu sebuah inisiatif untuk mendigitalisasi dan melestarikan musik Indonesia melalui iramanusantara.org. Kemudian, as a woman entrepreneur, saya juga sangat aktif mendukung pemberdayaan perempuan dan aktif sebagai Women Will Lead GPG Jakarta dan juga member dari Asia Women Social Enterprise Network. Untuk mengawali pembahasan pilar kompetitor ini, mari kita mulai dengan analisis industri yang ada saat ini. Ketika mempelajari suatu industri dan mengejar ide untuk memulai sebuah usaha, seorang wirausahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Pertama, apakah industri dapat diakses? Dengan kata lain, apakah ini merupakan tempat yang realistis bagi usaha baru untuk masuk ke dalamnya? Kedua, apakah industri tersebut mengandung pasar yang sudah siap untuk berinovasi? Dan ketiga, apakah ada posisi atau tempat dalam industri yang akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan? Nah, hal-hal ini menjadi pertanyaan penting untuk usaha yang baru atau untuk memikirkan posisinya baik di tingkat perusahaan maupun di level produk atau layanan. Penting juga untuk mengetahui bahwa beberapa industri lebih menarik daripada yang lain dalam hal tingkat pertumbuhan tahunan. Misalnya, menurut IBIS World, industri penerbitan e-book diperkirakan akan tumbuh pada tingkat sebesar 3,7% selama 5 tahun ke depan. Dalam periode yang sama, industri penerbitan buku tradisional diperkirakan turun dengan laju tahunan hanya 0,8% per tahun. Artinya, kondisi untuk mengembangkan perusahaan secara signifikan lebih menguntungkan di industri e-book dibanding di industri penerbitan buku tradisional. Jenis-jenis perbedaan ini ada di setiap industri, jadi perbandingannya harus selalu diperhatikan oleh teman-teman yang akan memulai usaha. Perbedaan-perbedaan ini dapat dikurangi oleh beberapa faktor di dalam perusahaan, termasuk misalnya produk perusahaan, budaya atau company culture, reputasi, sumber daya manusia, atau sumber daya lainnya. Namun, dalam berbagai penelitian, para peneliti telah menemukan bahwa dari 8 hingga 30% variasi dalam profitabilitas perusahaan secara langsung disebabkan oleh industri tempat perusahaan bersaing. Akibatnya, daya tarik keseluruhan industri ketika berusaha akan menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika kawan-kawan di sini atau seorang pengusaha memutuskan apakah mereka akan mengejar peluang untuk bisnis mereka. Teknik pertama yang dimiliki seorang wirausahawan untuk membedakan daya tarik suatu industri adalah dengan mempelajari tren di dalam industri tersebut. Tren lingkungan dan bisnis adalah 2 tren yang paling penting bagi pengusaha untuk dievaluasi. Oke, pertama kita akan bahas mengenai tren lingkungan. Kekuatan suatu industri seringkali naik atau turun bukan karena keterampilan manajemen perusahaan-perusahaan terkemuka di industri tertentu, tetapi karena tren lingkungan yang bergeser atau mendukung atau menentang produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan dalam industri tersebut. Apa yang dinamakan tren lingkungan? Seperti misalnya tren di bidang ekonomi, tren sosial, kemajuan teknologi,
Bahkan juga situasi politik dan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan tren lingkungan yang paling penting untuk dipelajari oleh seorang wirausahawan. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tren yang kedua, yaitu tren bisnis, yang juga tren yang akan sangat mempengaruhi industri. Misalnya, perusahaan di beberapa industri akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kemampuan untuk mengalihdayakan fungsi manufaktur, atau mereka memiliki layanan ke pasar tenaga kerja asing yang berbiaya lebih rendah. Dengan cara yang sama, perusahaan di beberapa industri memindahkan fungsi pengadaan atau layanan pelanggan secara online dengan penghematan biaya yang cukup besar. Tren seperti ini akan mendukung beberapa industri dibanding industri yang lain, sehingga bagi kawan-kawan wirausahawan dan perusahaan rintisan sangat penting untuk tetap aware dan memperhatikan lingkungan serta bisnis tren di industri mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui partisipasi dalam asosiasi perdagangan industri atau mengikuti pameran dagang, jurnal perdagangan, dan selalu update terhadap berita-berita yang ada. 5 kekuatan model struktur industri adalah kerangka kerja yang digunakan pengusaha untuk memahami struktur industri. Salah satu profesor yang terkenal di bidang bisnis yaitu Profesor Michael Porter yang mengembangkan model penting ini. Keunggulan, ancaman pengganti, ancaman pendatang baru atau pesaing baru, kemudian persaingan di antara perusahaan yang ada, keunggulan tawar-menawar pemasok, dan kekuatan atau keunggulan tawar-menawar pembeli yang mungkin kita sering sebut juga sebagai bargaining position. Hal-hal ini menentukan tingkat pengembalian rata-rata untuk perusahaan yang bersaing di pasar industri tertentu. Perusahaan yang dikelola dengan baik akan mencoba memposisikan perusahaan mereka dengan cara menghindari atau mengurangi ancaman dan kekuatan yang ada, tergantung situasi dan tergantung juga kelebihan dan kekurangan dari si perusahaannya. Ini semua dilakukan untuk bisa mengalahkan pesaing-pesaing yang ada di dalam industri. Secara umum, industri akan lebih menarik ketika ancaman substitusi di dalam industri tersebut rendah. Ini berarti bahwa produk atau layanan dari industri lain tidak dapat dengan mudah mengganti produk yang kita buat, sehingga ancaman substitusinya rendah. Misalnya, hanya sedikit pengganti obat resep, karena obat merupakan hal yang sulit ditiru atau sulit dibuat oleh orang lain atau orang yang tidak memiliki keahlian. Karena ancaman substitusinya rendah, itu merupakan salah satu alasan kenapa industri farmasi secara teori sangat menguntungkan. Sebaliknya nih, ada industri di mana produk pengganti langsung memang ada, jadi ancaman substitusinya itu tinggi. Nah, di sini profitabilitas industri ditekan karena konsumen akan memilih untuk tidak membeli ketika harganya terlalu tinggi. Misalnya, harga tiket pesawat. Jika harganya terlalu tinggi, orang akan mencari alternatif maskapai lainnya. Apalagi sekarang di tengah pandemi gitu. Ketika harga tiket terlalu tinggi, bukan hanya bersaing dengan maskapai lain, tetapi juga bersaing dengan layanan online seperti Zoom, Google Meet sebagai pengganti perjalanan dinas. Sehingga tiket pesawat tidak lagi hanya memiliki persaingan terhadap maskapai lainnya, tetapi juga terhadap layanan video conference. Jadi biaya atau harga produk dalam hal ini sangat sensitif sekali dan dapat menjadi kelemahan kita menghadapi persaingan di pasar. Nah, sejauh mana substitusi akan menekan profitabilitas suatu industri, itu sangat tergantung pada kecenderungan pembeli untuk mengganti alternatifnya. Gitu. Itu sebabnya mengapa perusahaan dalam suatu industri seringkali menawarkan fasilitas kepada pelanggan mereka untuk mengurangi kemungkinan mereka beralih ke produk pengganti, bahkan dengan adanya kenaikan harga. Jadi walaupun harganya naik atau harganya lebih tinggi daripada kompetitor, karena ada fasilitas-fasilitas lain, pelanggan diharapkan tidak berpindah ke produk alternatif lain. Nah, mari kita lihat industri restoran kopi atau kafe sebagai contohnya. Semua orang rasanya tahu Starbucks. Kopi yang dijual di Starbucks relatif mahal. Sekarang, dengan banyaknya coffee di Indonesia yang bermunculan, seorang konsumen dapat dengan mudah menemukan secangkir kopi yang rasanya sama, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Tidak hanya di kafe-kafe atau coffee shop atau kedai kopi lokal, tapi juga di toko serba ada. Apa yang Starbucks lakukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa pelanggan memilih salah satu dari alternatif yang saya sebutkan tadi? Starbucks memang menawarkan biaya kopi segar berkualitas tinggi, tetapi mereka juga menawarkan Starbucks experience atau pengalaman Starbucks.
yang bermacam-macam, tempat yang nyaman, wifi yang cepat sehingga orang nyaman di sana, berbagai macam menu minuman yang berbeda setiap bulan. Jadi Starbucks tidak melakukan ini hanya agar pelanggannya tidak pergi ke restoran kopi lain, tapi dia menawarkan layanan sehingga pelanggannya tidak beralih ke produk pengganti juga. Meski strategi ini masih berjalan, ada kalanya menjadi kurang efektif. Karena itu, Starbucks sekarang bereksperimen untuk menawarkan kopi yang lebih murah, sambil mempertahankan komitmennya tentu terhadap kualitas. Secara umum, industri akan lebih menarik ketika industri tersebut memiliki ancaman yang rendah, tentu saja. Ini berarti pesaing tidak dapat dengan mudah memasuki industri dan berhasil meniru apa yang dilakukan pemain senior atau pemain yang sudah lama berada di dalam industri tersebut. Nah, ada sejumlah cara agar perusahaan dalam suatu industri dapat menjaga jumlah pendatang baru supaya tetap rendah nih. Teknik-teknik ini disebut sebagai hambatan masuk atau entry barrier. Sebuah entry barrier atau hambatan masuk adalah satu kondisi yang menimbulkan disinsentif atau ketidaknyamanan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Ada beberapa sumber utama, 6 sumber utama entry barrier, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan economies of scale. Economies of scale ini ditandai dengan skala ekonomi besar yang mengakibatkan sulit bagi perusahaan baru untuk masuk, kecuali mereka yang bersedia menerima kerugian biaya atau memiliki modal yang besar. Skala ekonomi ini terjadi ketika produksi massal suatu produk menghasilkan biaya rata-rata yang lebih rendah. Jadi, untuk masuk ke industri situ, untuk memiliki harga yang murah dan bisa bersaing dengan pesaing lainnya di pasar, kita harus punya modal yang besar dulu. Karena kita harus memproduksi produk kita secara massal, secara besar, sehingga harganya murah. Misalnya, Intel punya pabrik prosesor yang produksi chip komputer dalam jumlah besar, sehingga biaya rata-rata setiap chip relatif lebih murah. Tentu saja, biaya pembuatan chip itu akan sangat berbanding terbalik dengan jumlah buatnya. Kalau kita perusahaan baru masuk, kemudian kita belum mampu memproduksi produk secara massal, kita akan sulit memiliki harga yang lebih murah dan bisa bersaing dengan Intel di pasaran. Entry barrier yang kedua adalah diferensiasi produk atau product differentiations. Tentu saja ketika saya bicara misalnya Coca-Cola atau Pepsi, semua orang sudah tahu, jarang tidak ada yang tahu gitu ya. Karena merek mereka sudah kuat di pasaran, sulit untuk pemain baru untuk masuk ke dalamnya dan bersaing dengan Coca-Cola atau Pepsi. Karena bagaimana caranya kita mampu memberitahu ke orang, memberikan awareness akan produk kita, kalau kita tidak punya biaya iklan yang besar untuk bisa melawan iklan ataupun campaign ataupun promosi yang dilakukan oleh Coca-Cola dan Pepsi. Karena nama mereka sudah besar, iklan mereka juga tetap berjalan, sehingga untuk pemain baru sulit. Jadi kalau kita bersaing secara head to head, tanpa punya produk yang berbeda, akan sulit. Sehingga untuk entry barrier diferensiasi produk ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan baru adalah melalui inovasi produk yang bisa membedakan produk dan jasanya dari produk dan jasa yang sudah ada di pasaran. Entry barrier yang ketiga adalah tentang persyaratan modal atau capital. Ini merupakan satu tantangan yang selalu dihadapi para pebisnis atau wirausahaan. Modal untuk berinvestasi yang besar untuk masuk ke dalam suatu produk adalah penghalang pesaing lain untuk masuk. Beberapa industri yang memang sudah sangat besar sekali, hanya orang-orang yang punya modal besar saja yang bisa masuk sana. Contohnya industri mobil. Mau usahawan baru atau siapapun yang masuk ke industri mobil, itu tidak bisa dimulai dengan usaha mikro, usaha kecil gitu. Harus punya modal besar. Tetapi tetap saja ada harapan untuk usaha-usaha baru untuk masuk ke dalam pasar yang punya entry barrier modal ini. Misalnya Tesla yang diluncurkan pada tahun 2003. Mereka mampu menghadapi dan mengatasi hambatan ini serta mengumpulkan besar dana dengan memenangkan kepercayaan investor. Jadi mereka sendiri belum punya modal yang terlalu besar, tapi mereka memenangkan hati para investor dengan sekali lagi produk yang inovatif dalam teknologi mobil listrik. Sehingga mereka jadi pionir. Sehingga sekarang punya potensi untuk mencapai kesuksesan yang panjang. Awal tahun 2017, CEO Tesla memprediksi bahwa Tesla akan memproduksi 500.000 mobil pada tahun 2017 dan 1 juta kendaraan per tahun pada tahun 2020. 2 kali lipat ya, 500.000 2017, 1 juta
2020. Itu merupakan suatu langkah yang besar karena kita butuh modal yang besar juga ya untuk membangun pabrik-pabrik untuk memproduksi mobil tersebut. Mereka melakukan hal ini dengan cara membangun kepercayaan investor dan dengan menggunakan modal yang tersedia. Salah satu strateginya adalah Tesla mulai masuk ke pasar Timur Tengah yang memang memiliki target market yang sesuai dengan Tesla dalam hal kemampuan daya beli. Sehingga per 2017, Tesla mulai menjual mobil di Uni Emirat Arab. Secara keseluruhan, trennya semua perusahaan akan berusaha untuk menjual sejumlah besar mobil mewah di Timur Tengah untuk tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, biaya pribadi atau independen. Umumnya, keunggulan ini didasarkan pada sejarah perusahaan. Sebagai contoh, pesaing yang ada dalam satu industri mungkin sudah punya tanah dan peralatan di masa lalu, ketika biayanya jauh lebih mudah dibanding pendatang di masa sekarang gitu. Warisan misalnya, yang zaman dulunya sudah punya tanah, sudah punya mesin, sudah punya properti di area yang dulunya masih murah, masih hutan, kemudian sekarang menjadi sebuah area komersial. Sehingga ketika mereka membangun gedung, ketika mereka membangun pusat perbelanjaan atau apapun itu yang dikomersialisasi, mereka memiliki keunggulan karena mereka sudah punya biaya pribadi secara independen yang lebih murah dibanding pesaing-pesaing baru yang masuk. Pesaing baru yang masuk akan dari awal pun sudah ada entry barrier nih, karena mereka harus membeli tanah dengan harga berkali-kali lipat dibandingkan yang sudah punya lama. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai akses distribusi. Ini barrier to entry misalnya biasanya berlaku di pasar swalayan lah misalnya. Ketika kita memiliki produk baru, kita punya produk minuman baru. Produk minuman baru kita ketika didistribusikan ke pasar swalayan, itu harus dipajang supaya orang-orang mau membeli. Biasanya kita harus mengetem produk yang sudah ada nih. Nah, itu akan ada akses yang sulit karena biasanya sudah produk-produk lama atau produk-produk yang sudah established sudah ada di rak-rak paling atas atau rak-rak di depan, sehingga kita punya produk di belakang, di bawah. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu yang mendasari akses distribusi. Berlaku juga untuk distribusi produk kita ke beberapa channel marketing. Kemudian yang terakhir yaitu entry barrier dalam segi pemerintah dan hukum atau kebijakan. Misalnya contoh-contohnya yang sering terjadi di industri riset yang sangat berhubungan dengan paten, merek dagang, dan haki ya. Jadi seperti bioteknologi, perangkat lunak, kemudian farmasi gitu. Hal-hal yang sangat berhubungan dengan paten, merek dagang, hak cipta, intellectual property, itu akan ada barrier dalam artian bukan kebijakannya menghambat, tetapi kita akan lebih sulit mengeluarkan produk kita di pasaran sebelum kita memiliki izin sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam negara kita menjalankan usaha. Industri lain juga seperti perbankan dan penyiaran juga mengalami hal yang sama karena mereka memerlukan izin, lisensi, dan otoritas publik. Seperti misalnya yang sekarang sedang tren adalah pinjaman online. Harus ada lisensi dari OJK dan segala macamnya. Tapi hal-hal itu sebetulnya bagus karena untuk memastikan bahwa industri diatur supaya pemain yang ada di dalamnya mengeluarkan produk yang terjamin untuk digunakan oleh masyarakat dan pelanggan. Nah, ketika startup menciptakan industri mereka sendiri atau menciptakan ceruk baru atau niche market dalam industri yang ada, mereka harus menciptakan benteng untuk mengurangi ancaman pendatang baru. Terutama jika startup tersebut menciptakan market yang baru. Biasanya startup kan disruptif ya. Karena ada startup disruptif, mereka biasanya menciptakan market yang baru. Mereka akan diserap perusahaan yang lebih besar dan memiliki dana yang baik akan masuk dan meniru apa yang dilakukannya. Hambatan yang ideal untuk mencegah pesaing masuk adalah paten, merek dagang, hak cipta, atau IP yang mencegah perusahaan lain untuk menduplikasi. Tetapi dalam banyak kasus paten tidak berlaku. Secara umum, industri akan lebih menarik ketika daya tawar pemasok rendah. Dalam beberapa kasus, pemasok atau supplier dapat menekan profitabilitas industri yang mereka jual dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas komponen yang mereka sediakan. Nah, jika pemasok atau supplier mengurangi kualitas komponen atau kualitas bahan baku yang dipasok, maka kualitas produk kita akan menurun dong, sehingga produsen pada akhirnya harus menurunkan harganya. Sehingga jika teman-teman wirausahawan masuk ke dalam suatu industri dengan pemasok yang relatif kuat dalam chain supply, maka produsen lain bisa menderita gitu. Selain pemasok, secara umum industri akan lebih menarik ketika daya tawar pembeli rendah.
Pembeli dapat menekan profitabilitas industri dengan menuntut harga yang lebih rendah atau peningkatan kualitas. Misalnya, industri mobil yang didominasi oleh segelintir pembuat mobil besar yang membeli produk dari ribuan pemasok di berbagai industri. Dalam hal ini, pembuat mobil bertindak sebagai pembeli ya, kawan-kawan. Produsennya adalah suppliers, pemasok. Sebagai pembeli, si pembuat mobil atau pabrik mobil dapat menekan profitabilitas industri dengan menuntut penurunan harga karena pemasok sangat tergantung kepada si pabrik mobil. Jadi ketika misalnya pembuat mobil bersikeras meminta pemasok menyediakan suku cadang berkualitas lebih baik dengan harga sama, akan sulit bagi pemasok untuk menolak karena pabrik mobil adalah satu-satunya konsumen mereka. Sehingga pemasok akan menderita. Kawan-kawan harus memandang pembuat mobil sebagai pembelinya di situ ya. Nanti kita juga sebagai pembeli pabrik mobil, tapi dalam hal ini, dalam hal persaingan ini dan hubungannya dengan supply chain pemasok, pabrik mobil sebagai pembeli juga punya kekuatan untuk menekan pemasok karena mereka punya buying power yang tinggi. Oke, setelah kita memperoleh pemahaman tentang industri dan target pasar, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis pesaing. Analisis pesaing adalah analisis terperinci tentang persaingan perusahaan. Ini membantu perusahaan untuk memahami posisi pesaing utamanya dan peluang apa saja yang tersedia untuk meraih keunggulan. Hal ini sangat penting terutama untuk usaha baru. Pertama, kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya. Langkah pertama dalam analisis persaingan adalah menentukan siapa pesaing kita. Ini sebetulnya jauh lebih sulit dibanding yang kita pikirkan. Berbagai jenis pesaing yang akan dihadapi oleh kita dalam dunia bisnis. Di antaranya, pertama adalah pesaing langsung atau direct competitor. Ini adalah pesaing atau bisnis yang menawarkan produk dan jasa yang sangat identik atau sangat mirip dengan perusahaan kita. Hal ini perlu diwaspadai karena mereka mengejar pelanggan yang sama dengan perusahaan kita. Namun, sebuah perusahaan baru seringkali sulit untuk memenangkan pengikut setia dari pesaing utamanya, bahkan ketika perusahaan baru memiliki produk yang lebih baik. Yang kedua, yaitu pesaing masa depan atau future competitor. Ini adalah perusahaan yang belum bersaing secara langsung. Wirausahawan seringkali lupa bahwa selain direct competitor yang punya produk yang sama, ada pesaing lain nih yang bersembunyi di balik layar tetapi belum muncul, tapi akan menjadi ancaman di masa yang akan datang. Karena ini adalah perusahaan-perusahaan yang suatu saat bisa memiliki produk dan jasa yang menggantikan peran produk dan jasa yang kita berikan. Apalagi sekarang ya, setelah teknologi online semakin meningkat, banyak sekali yang tadinya dulu tidak bersaing, sekarang bersaing. Misalnya, dulu Barnes & Noble atau toko-toko buku fisik besar itu sangat merajai industri buku. Sejak Amazon.com didirikan, kita sekarang mulai membeli ke Amazon.com gitu ya. Kalau di Indonesia, sebelum pandemi pun, the rise of marketplace semakin tinggi. Semakin banyak orang-orang menggunakan Tokopedia, Shopee, dan segala macamnya karena berbagai fasilitas, berbagai kemudahan layanan, kemudian diskon ongkos kirim, kemudian berbagai macam diskon, dan segala macamnya. Apalagi di tengah pandemi, sekarang semuanya bersaing di online. Yang tadinya dulu bukan direct competitor, sekarang sudah menjadi direct competitor. Gitu. Setelah kita mengetahui para pesaing kita harus memahami strategi dan perilaku para pesaing kita. Kita harus mengumpulkan informasi dari pesaing-pesaing kita untuk membuat analisa kompetitif. Memperoleh kecerdasan kompetitif yang sehat tidak selalu merupakan tugas yang sederhana. Jika pesaingnya adalah perusahaan publik, tentu saja penjelasan bisnis perusahaan dan informasi keuangan tersedia jelas melalui laporan tahunan yang dapat diakses secara publik. Bisa lewat catatan publik, bisa lewat berita, bisa lewat website, bisa lewat bursa efek, dan sebagainya. Namun, jika pesaingnya adalah perusahaan swasta dan tidak publik, maka tugas ini akan lebih sulit karena perusahaan swasta tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi internal perusahaan kepada publik. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, analisa kompetitif adalah alat untuk mengatur informasi yang dikumpulkan perusahaan tentang pesaing. Untuk apa digunakannya analisa kompetitif ini adalah untuk membantu perusahaan melihat bagaimana kita bisa bersaing dengan pesaing kita. Analisa ini juga bisa memberikan ide untuk mengejar pangsa pasar. Dan mungkin untuk yang paling pentingnya adalah analisa kompetitif ini bisa mengidentifikasi sumber utama keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang kita miliki dibanding pesaing. Jadi keywordnya adalah competitive advantage. Karena untuk menjadi perusahaan yang layak, sebuah perusahaan baru harus memiliki setidaknya
satu competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang jelas atas pesaing utamanya. Seperti telah disebutkan di atas, sebelumnya kompetitor terdiri dari berbagai macam. Yang tadi saya sebutkan adalah direct competitor, yaitu mereka yang menawarkan produk yang kurang lebih sama dengan produk kita. Atau indirect competitor atau pesaing tidak langsung, mereka yang menawarkan produk berbeda dari kita tapi target pasar yang tuju sama. Kemudian ada juga misalnya pesaing masa depan atau future competitor yang sudah tadi saya sebutkan, mereka punya potensi untuk masuk ke industri. Nah, selain mengetahui kompetitor, kita juga harus mengamati dan mempelajari tren industri yang sedang berlangsung. Dunia industri yang seringkali mengalami peningkatan maupun penurunan yang disebabkan oleh tren lingkungan yang bergeser, sehingga tren tersebut dapat mendukung atau menentang satu produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tren ekonomi, sosial, teknologi, politik, perubahan peraturan merupakan tren yang wajib untuk dipelajari oleh perusahaan. Sebab tren ini yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Identifikasi kompetitor juga tadi sudah disebutkan meliputi beberapa aspek seperti produk, keunggulan dan kelemahan, strategi pemasaran, target pasar, dan lain sebagainya. Setelah kita berhasil menentukan siapa saja kompetitor dalam bisnis kita, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis kompetitor tersebut. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan produk atau program kita dengan produk atau program yang dimiliki oleh kompetitor. Analisa ini dimaksudkan agar produk kita mampu menemukan USP atau Unique Selling Proposition yang lebih unggul dan menjadi ciri atau pembeda dengan produk kompetitor lainnya. Di samping itu, dengan analisis ini akan ditemukan peluang pasar bagi produk atau program, sehingga kita akan tahu nih sebaiknya bisnis yang dijalankan atau dilakukan oleh kita mau dibawa ke arah mana. Apakah market memang butuh dengan produk ini, apakah bisnis ini mau dilanjutkan, atau bahkan harus dilakukan peningkatan kualitas dulu nih, supaya persaingan antar kompetitor bisa kita atasi. Begitupun pada program Smart City, tetap perlu dilakukan analisis kompetitor dan peluang agar ide tersebut dapat direalisasikan.